Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum teman-teman mendengarkan video penjelasan dari saya, alangkah baiknya marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa tidak dibatasi. Baik, di sini saya akan memaparkan dulu apa yang akan saya jelaskan di bab pertama, yaitu tentang koperasi, konsep dasar koperasi. Yang pertama mencakup definisi koperasi. Yang kedua yaitu konsep dasar koperasi. Yang ketiga bentuk dan struktur koperasi, dan yang keempat logo lama dan logo baru. Yang pertama yaitu pengertian koperasi. Nah, ada yang tahu tentang pengertian koperasi? Menurut UUD nomor 25 tahun 92, koperasi adalah suatu usaha, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandas atas asas-asas kekeluargaan. Nah, jadi koperasi itu berlandaskan dari gerakan ekonomi rakyat. Pengertian lain dikemukakan oleh wakil presiden kita yang pertama, yaitu Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi di Indonesia. Beliau menyebutkan bahwasannya koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Koperasi memiliki tugas dalam peningkatan kemakmuran yang terlihat dari tempat, waktu, dan keadaan, yaitu satu, memperbanyak produksi, terutama produksi barang makanan dan barang kerajinan dan pertukaran yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat kita dalam rumah tangganya. Yang kedua, memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat. Jadi koperasi itu memperbaiki apa? Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan oleh rakyat itu sendiri. Yang ketiga, memperbaiki distribusi, pembagian barang kepada rakyat. Yang keempat, memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat. Dan yang kelima, menyingkirkan perhisapan dari lintah darat. Yang keenam, memperkuat pemanduan kapital. Yang ketujuh, memelihara lumbung simpanan padi atau mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung desa. Menurut Muhammad Hatta 1951. Dalam konvensi PBB dan sesi ILO tahun 2002, pembangunan koperasi harus jelas berkontribusi pada pembangunan ekonomi, yaitu dengan cara: 1. Membantu meningkatkan produksi, antara lain pangan, dan menjaga stabilitas harganya. Yang kedua, mendorong pengembangan inovasi dan persaingan pasar. Yang ketiga, mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Yang keempat, memperkuat kesempatan kerja. Dan yang kelima, merubah taraf hidup masyarakat. Konvensi PBB ini membangun ekonomi dengan membantu meningkatkan produksi. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu konsep dasar koperasi. Seorang pakar koperasi dari Universitas Marburg di Jerman pernah menjelaskan perbedaan konsep koperasi menjadi dua, yaitu
konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Yang pertama yaitu konsep koperasi barat. Konsep koperasi barat sosialis menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan. Jadi konsep koperasi barat merupakan organisasi yang terbentuk karena yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan dengan maksud mengurusi kepentingan anggotanya serta menciptakannya keuntungan timbal balik. Dan juga konsep koperasi barat ini menciptakan sebuah keuntungan yang sifatnya timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Jika diindikasi secara negatif, koperasi dalam pengertian ini dapat dinyatakan sebagai organisasi untuk keegoisan kelompok. Namun unsur ego kelompok tersebut diimbangi dengan unsur positif sebagai berikut, yaitu yang nomor A yaitu keinginan individual dapat dipuaskan dengan cara kerjasama antar sesama anggota dengan saling membantu dan menguntungkan. B. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama. Yang C. Hasil berupa surplus atau keuntungan surplus atau keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati. Yang D. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan kepada cadangan koperasi, dapat langsung koperasi terhadap anggotanya adalah yang E. Promosi kegiatan ekonomi anggota. Dan konsep yang kedua yaitu bertentang dengan konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi sosialis berpendapat bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan mewujudkan produksi demi menunjang perencanaan nasional. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan dari sentral, maka koperasi merupakan bagian pusat dari suatu tata administrasi yang menyeluruh. Jadi konsep koperasi sosialis ini mengacu kepada sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan dari sentral. Koperasi ini merupakan bagian pusat dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, yang fungsinya sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik serta merupakan pengawasan dari pendidikan. Adapun peran lain koperasi yang cukup penting adalah sebagai wahana demi mewujudkan kepemilikan bersama akan sarana produksi dan demi mencapai tujuan sosial politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosial komunis. Materi yang ketiga yaitu bentuk dan struktur koperasi. Untuk mempelajari bentuk dan tipe koperasi dapat dilakukan dari berbagai dimensi, diantaranya yaitu 1. Dimensi struktur. Dasar ekonomi anggota yang membentuk koperasi, maka terdapat 3 tipe koperasi. Yang pertama yaitu koperasi kombinasi operasional, yang artinya yang merupakan kerjasama dari struktur ekonomi anggotanya sebagai produsen rumah tangga. Di Indonesia, koperasi yang termasuk dalam jenis ini termasuk KUD, KOPTI, Kopinkra, koperasi ternak, koperasi pertanian, dan koperasi dan lain-lain. Yang B, koperasi kombinasi ekonomi pasar, yang artinya koperasi ini struktur ekonominya adalah rumah konsumen.
Yang pertama, koperasi karyawan, koperasi kooperatif tabungan, dan pinjaman. Koperasi konsumen dimasukkan dalam jenis beberapa ini. Yang C, koperasi kombinasi karya. Yang di mana koperasi ini bahwa struktur dasar anggotanya adalah rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi, keahlian, dan tenaga kerja kepada perusahaan koperasi mereka untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan perusahaan koperasi akan memberikan gaji atau upah. Layanan konsultasi koperasi seperti koperasi pondok pesantren atau kontren adalah contoh dari jenis koperasi ini. Kita sudah nyampe di materi yang terakhir, yaitu tentang logo lama dan logo baru koperasi. Nah, ada yang tahu gak logo pertama seperti apa? Logo pertama yaitu terdapat pohon beringin. Artinya pohon beringin ini melambangkan sifat kemasyarakatan dan persatuan yang kokoh. Dan lambang logo yang lama terdapat bintang dan perisai, melambangkan Pancasila sebagai landasan ideal. Yang ketiga, timbangan, melambangkan sifat adil. Yang keempat, gerigi roda, melambangkan kerja dan usaha yang terus-menerus. Yang kelima, padi dan kapas, melambangkan sebuah kemakmuran yang hendak dicapai. Yang keenam, rantai, yaitu melambangkan persahabatan dan persatuan yang kuat. Yang ketujuh, warna merah dan putih, yaitu melambangkan sifat nasional koperasi. Yang kedelapan yaitu tulisan Koperasi Indonesia yang ada di bawah. Itu melambangkan sebuah kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Pun arti logo yang baru saat ini ialah yang pertama yaitu logo Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan perkembangan dan kemajuan terhadap koperasi di Indonesia, yang mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, brilian, berwawasan luas, bervariasi, berinovasi, dan produktif dalam kegiatan dan wawasan mereka, dan berorientasi dan keunggulan dan teknologi. Yang kedua, logo ini menggambarkan bahwa Koperasi Indonesia dalam bentuk empat. Empat ini pandang melongokkan arah angin dengan makna Koperasi Indonesia sebagai pergerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi sebagai asas kewarganegaraan, sebagai prinsip berkualitas tinggi, kebebasan, keadilan, dan demokrasi, dan senantiasa menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Yang ketiga, logo Koperasi Indonesia dalam bentuk teks Koperasi Indonesia menyediakan tayangan yang dinamis modern, menyeratkan kemajuan untuk terus tumbuh dan mengikuti kemajuan era pada ekonomi modern yang bersemangat. Teks-teks Koperasi Indonesia yang saat ini berkelanjutan setara dengan makna ikatan yang kuat, baik di lingkungan internal ataupun di lingkungan eksternal. Dan adapun makna yang terakhir yaitu yang kelima, logo Koperasi Indonesia yang merupakan koperasi berwarna pastel, memberikan kesan ketenangan dan wibawa. Selain Koperasi Indonesia yang bergerak di sektor ekonomi, warna pastel melogokan keberadaan keinginan dan ketabahan, kemauan, dan kemajuan. Memiliki kepribadian yang kuat, masalah peningkatan rasa kebanggaan dan kepercayaan diri terhadap aktor ekonomi lainnya. Logo Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan
nama kantor, pataka umbul-umbul, atribut yang terdiri dari PIN, tanda pengenal pegawai, dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat menjelaskan atau mempresentasikan. Mungkin cukup simpel, dan ya semoga teman-teman mengerti. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.